Nepalisasi akan berlangsung di sini. Meritokrasi di dalam ide, tetapi dikendalikan oleh kaum mediokrasi, mediocre. Itu isinya begitu. Jadi kalau kita nggak mau pergi pada akar tadi, bahwa local management termasuk manajemen pemerintah adalah sumber dari korupsi. Korupsi yang di-induce oleh policy itu. Policy induce corruption bahkan pada inti dari kekuasaan, yaitu mereka yang ada di sekitar Presiden Prabowo. Jadi kelihatannya Pak Prabowo nggak punya lagi semacam aura untuk dipercaya oleh publik. Saya ucapkan ini supaya ditulis oleh pers tiba pada Presiden Prabowo. Atau Presiden Prabowo ingin mempercepat endgame. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Jadi itu yang saya mau terangkan sebagai tesis. Nanti kita bicarakan panjang lebar. Tapi kalau saya lihat secara lebih bird's eye view, lebih philosophical view itu, akhirnya di publik terjadi semacam discrepancy atau kontroversi antara, saya carikan istilahnya ya, antara elite rules, antara rulers rule dan public values, people's value. Ketegangan ini yang harusnya diselesaikan sebelum Presiden Prabowo menuju 1 tahun pemerintahan. Harus diselesaikan. People values minta supaya demokrasi dipulihkan. People values minta supaya kekuasaan itu bisa di-watch langsung oleh rakyat. Tapi jawabannya adalah elite values. Angkat beberapa menteri bersembunyi di dalam semacam peristiwa ini reshuffle. Ya tapi ini reshuffle yang buruk. Kan konyol. Nah bayangkan misalnya nanti minggu depan Presiden Prabowo akan berpidato di UN Forum. Apa yang akan dia jelaskan tentang keadaan Indonesia kalau kabinet semacam ini dipertanyakan oleh diaspora Indonesia yang siap-siap di New York untuk demo untuk bertanya pada Presiden. Pak Presiden, kelihatannya bagus ada reshuffle, tapi tidak ada radical break. Yang ada partial break. Jadi kita mau lihat bahwa Indonesia sekarang harus ditagih. Bisa nggak people's value itu diucapkan mendahului rulers value, rulers rule. Kalau itu nggak bisa dilakukan, Nepalisasi akan berlangsung di sini.